Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan NIM 51 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari CSR dengan judul kegiatan PPM mendukung SDGs. Baik, jadi apa sih itu PPM? Jadi PPM merupakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dimana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memandirikan dan mengembangkan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, apa sih hubungannya PPM dengan SDGs ini? Jadi hubungannya antara PPM dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi PPM ini berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan oleh PBB. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam mencapai SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi, keterkaitannya untuk yang pertama dengan SDGs nomor 1, yaitu No Poverty atau tanpa kemiskinan. Jadi, PBB menggunakan metode partisipasi rural apresial atau PRA untuk memberdayakan sumber daya manusia di komunitas masyarakat. Ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, sehingga masing-masing individu dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan proyek yang relevan dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi PPM ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan dengan implementasi program-program yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya di Kota Batu, penelitian PPM melihat langsung pada penghapusan kemiskinan dengan melakukan survei dan wawancara di 24 desa atau kelurahan. Hasilnya nantinya akan digunakan untuk merevisi strategi penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif. Lalu untuk SDGs nomor 2, yaitu ada Zero Hunger, yang dimana melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang didirikan oleh PPM, mahasiswa dan masyarakat diajak untuk memahami pentingnya praktik pertanian yang berkelanjutan serta teknik-teknik modern dalam meningkatkan hasil pertanian. Ini sejalan dengan tujuan SDG 2 yang tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, tapi juga untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. Lalu untuk SDGs nomor 3 yaitu Good Health, yang dimana uh, uh, SDGs nomor 3 ini berfokus pada memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia, sangat erat dan saling mendukung dalam konteks pembangunan berkelanjutan. PPM ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan, di mana inti dari SDGs nomor 3 ini dengan mengedepankan pendekatan pemberdayaan sumber daya manusia melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan. Lalu SDGs nomor 4 yaitu Quality Education, yang dimana untuk SDGs nomor 4 ini berfokus pada pendidikan berkualitas, sangat erat dan sering mendukung, di mana PPM ini berperan penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. PPM berupaya untuk memberdayakan sumber daya manusia melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan dan pembangunan sosial. Lalu yang kelima, ada gender equality atau kesetaraan gender, yang dimana PPM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di komunitas lokal yang mencakup inisiatif untuk mendukung perempuan agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada perempuan, PPM ini membantu menciptakan peluang kerja yang setara dan mendorong perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam ekonomi lokal. Lalu untuk SDGs nomor 6 yaitu Clean Water, yang dimana hubungan antara nomor 6 ini berfokus pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, sangat erat dan saling mendukung dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. PPM berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya air dengan lebih baik, sehingga dapat memastikan ketersediaan air bersih yang aman dan terjangkau bagi semua orang. Lalu SDGs nomor 7 yaitu Clean Energy, yang dimana berfokus pada penyediaan energi bersih dan terjangkau untuk semua. Dalam konteks ini, PPM berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber energi yang berkelanjutan, terutama di daerah pedesaan yang seringkali terpinggirkan dari infrastruktur energi modern. Contohnya di PT Vale Indonesia, jadi program ini dirancang untuk mendukung SDGs desa dengan mengintegrasikan berbagai model program yang telah terbukti efektif selama lebih dari 1 dekade. Salah satu fokus utama dari program ini adalah pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang dapat diakses oleh masyarakat desa, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan akses energi yang lebih baik, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Lalu untuk SDGs nomor 8 yaitu Decent Work. Jadi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesempatan kerja yang layak, sangat erat dan saling mendukung. PPM berperan penting dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong keberlanjutan ekonomi di berbagai sektor. Melalui inisiatif PPM, seperti yang dilakukan contohnya oleh Harita Nikel, masyarakat di daerah tertentu seperti mengalami peningkatan pendapatan dan kualitas hidup melalui program pertanian dan agribisnis yang berkelanjutan. Lalu untuk SDGs nomor 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure, yang dimana berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dapat dilihat dari berbagai inisiatif yang dilakukan oleh contohnya seperti PT Vale Indonesia. Contohnya seperti melalui peluncuran petunjuk teknis operasional atau PTO untuk PPM. Jadi PT Vale ini berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs secara keseluruhan. Lalu SDGs nomor 10 yaitu Reduce Inequalities, yang dimana fokusnya ada di pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. SDGs nomor 10 ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan baik antar daerah maupun antar individu. Dengan fokus pada pencapaian kesetaraan kesempatan, penghapusan diskriminasi dalam semua bentuknya. Dalam hal ini, PPM berperan sebagai alat strategis mendukung implementasi SDGs dengan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat di tingkat desa, sehingga dapat meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang lebih baik. Lalu ada SDGs nomor 11 yaitu Sustainable Cities and Communities, yang dimana fokusnya ini pada menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, sangat erat dan saling mendukung, terutama dalam konteks implementasi di tingkat desa. SDGs nomor 11 ini menekankan pentingnya menyediakan pemukiman yang layak huni, bersih, aman, dan berkelanjutan bagi semua masyarakat, yang merupakan kebutuhan dasar untuk menjalankan fungsi sosial dan ekonomi secara efektif. Lalu SDGs nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production, yang dimana fokusnya ini adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, sangat signifikan dalam konteks pengembangan komunitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. SDGs nomor 12 ini menekankan pentingnya mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mempromosikan praktik konsumsi yang bertanggung jawab yang sejalan dengan tujuan PPM untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Lalu ada SDGs nomor 13 yaitu Climate Action, yang dimana fokusnya ini untuk pada pengambilan tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama di tingkat lokal. SDGs nomor 13 ini menekankan perlunya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan terhadap bencana, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Dalam hal ini, PPM berperan sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengatasi isu-isu perubahan iklim melalui pendidikan, latihan, dan partisipasi aktif. Lalu SDGs nomor 14 yaitu Life Below Water atau kehidupan di bawah air, yang dimana berfokus pada pelestarian ekosistem laut dan sumber daya kelautan, sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas pesisir. SDGs nomor 14 ini menekankan perlunya menjaga keanekaragaman hayati laut, mengurangi pencemaran laut, serta memerangi penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, yang semuanya memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Dalam hal ini, PPM berfungsi sebagai jembatan untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar mereka dapat berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem laut. Lalu SDGs nomor 15 yaitu Life on Land, jadi berfokus pada melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati. SDGs nomor 15 ini menekankan perlunya tindakan untuk menghentikan kerusakan lahan, mengelola hutan secara lestari, serta mengatasi kehilangan keanekaragaman hayati, yang semuanya memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar mereka. Dan dalam hal ini, PPM berperan sebagai alat strategis untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat terlibat langsung dalam upaya konservasi dan pengelolaan ekosistem daratan. Lalu SDGs nomor 16 yaitu Strong Institution, Peace and Justice, yang dimana berfokus pada mempromosikan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan keadilan, yang dimana SDGs nomor 16 ini menekankan perlunya mengurangi segala bentuk kekerasan, meningkatkan akses keadilan untuk semua, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, PPM berperan penting sebagai instrumen vital untuk memberdayakan masyarakat agar
mereka dapat terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Lalu yang terakhir ada SDGs nomor 17 yaitu Partnership for the Goals, yang dimana fokusnya ini untuk mencapai tujuan. Sangat penting dalam konteks kolaborasi multi pihak yang diperlukan untuk mencapai semua tujuan SDGs secara efektif. Jadi pada SDGs nomor 17 ini menekankan pentingnya membangun kemitraan global yang kuat dan saling menguntungkan, termasuk mobilisasi sumber daya finansial, transfer teknologi, dan berbagi pengetahuan, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, PPM ini berperan penting sebagai penghubung yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam melaksanakan program-program yang berkelanjutan. Baik, ini adalah daftar pustaka dan sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.